Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Pada bincang demokrasi kali ini, sahabat Bawaslu akan ditemani oleh saya, Budi Antara. Pada bincang demokrasi kali ini kita akan membahas terkait penyelesaian sengketa proses yang ada di Kabupaten Kebumen. Di mana kita ketahui pada pilkada kemarin terdapat permohonan penyelesaian sengketa proses antar peserta di Bawaslu Kabupaten Kebumen. Untuk membahas lebih detail terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut, kita akan membahas dengan Ibu Eka selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten Kebumen. Halo Ibu. Halo Mas Hasbi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Mas Hasbi gimana ini? Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Ini pertama kali podcastnya saya Mas. Pertama kali Bu. Gimana rasanya? Tegang atau biasa saja? Mencoba untuk rileks. Mencoba untuk rileks. Mencoba untuk rileks, Mas iya. Hasbi tadi sudah memperkenalkan diri ya Mas Sudah, ya? Bu. Karena di Bawaslu Kebumen ini Mas Hasbi termasuk baru ya Mas ya? Kemarin dari mana Mas? Sulawesi ya? Saya sebelumnya dari Sulawesi Dari Tengah. Sulawesi. Kalau dari Sulawesi ada permohonan penyelesaian sengketa atau tidak Mas? Di Sulawesi Tengah itu ada terkait Ada dengan juga ya, Mas? permohonan penyelesaian. Ya. Oke. Tapi penyelesaian sengketa di pemilu. Pemilu ya Mas? Iya. Oke. Kalau di provinsinya ya Bu, di provinsinya. Balik lagi terkait dengan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kebumen. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait dengan bagaimana Bawaslu Kebumen menangani penyelesaian sengketa proses di pilkada kemarin, supaya sahabat Bawaslu ini lebih mengetahui terkait dengan apa itu penyelesaian sengketa proses, mungkin bisa Bu Eka jelaskan nih kepada sahabat Bawaslu yang sedang menonton podcast ini. Baik, terima kasih Mas Hasbi dan juga sahabat Bawaslu dimanapun berada. Semoga pada kali ini semuanya sahabat Bawaslu saya doakan dalam keadaan sehat. Karena cuaca kali ini memang tidak menentu ya Mas ya. Jadi memang kita harus bisa untuk menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu termasuk apa Mas? Hal yang harus disyukuri. Iya. Baik, sebelum masuk ke sengketa Mas. Tadi kalau Mas Hasbi sudah menyatakan di sana itu di provinsi ya Mas ya. Iya. Provinsi Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Kalau di sini Bawaslu Kabupaten. Kabupaten. Nah, sebelum masuk ke sana, siapa sih sebenarnya yang punya kewenangan dalam menyelesaikan sengketa proses? Berarti di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Ini diamanatkan oleh undang-undang, baik di undang-undang pemilu maupun di undang-undang pemilihan. Ini yang kita bahas adalah yang di pemilihan. Yeah. Jadi baik di undang-undang pemilihan maupun di pemilu itu sama-sama Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota itu memiliki kewenangan, yaitu salah satunya adalah menyelesaikan sengketa. Kalau di Bawaslu sebelum masuk ke sana Mas, ada satu lagi bahwa sengketa proses ini regulasinya selain di undang-undang pemilihan ada juga Perbawaslunya ya Mas ya, turunannya itu di Perbawaslu nomor 2 tahun 2020 itu tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Itu untuk regulasinya Mas. Jadi di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu undang-undangnya. Kalau Perbawaslunya itu Perbawaslu 2 tahun 2020. Sebenarnya masyarakat ini sangat mudah untuk mendapatkan regulasi ini Mas. Sehingga hanya perlu download di JDIH saja, nanti sudah ada semua regulasi yang di situ, khususnya di JDIH Bawaslu. Jadi untuk mengetahui bagaimana tata cara penyelesaian sengketa proses ini bisa di JDIH tadi, khususnya di Perbawaslu 2 tahun 2020. Jadi masyarakat sekarang kan sudah teknologi ya Mas ya, itu. Jadi sudah bisa diakses oleh semua masyarakat terkait dengan regulasinya. Selain memang Bawaslu ini juga melakukan sosialisasi sebelumnya Mas, atau upaya pencegahan, nanti kita bahas lebih lanjut Mas. Kemudian setelah regulasinya kita masuk di sebenarnya apa sih penyelesaian sengketa itu gitu Mas. Jadi sengketa pemilihan, sengketa proses pemilihan itu ada dua Mas. Jadi yang pertama itu sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sengketa pemilihan antar peserta pemilihan. Jadi ada dua itu Mas. Begitu. Kalau dengan penyelenggara ini berarti sengketa
peserta dengan KPU ya? Iya, penyelenggara dalam hal ini adalah KPU. KPU, oke. Oke, kalau terkait dengan yang antar peserta ini berarti dengan yang peserta yang telah ditetapkan oleh KPU. Betul, yang mendaftarkan di KPU ya Mas ya. Oh, siap. Kemudian siapa sih Bu yang bisa menjadi pemohon dan juga termohon dalam proses penyelesaian sengketa proses ini? Kalau tadi kan sudah ada dua ya Mas ya, sengketa pemilihan itu ada sengketa pemilihan antar peserta dengan penyelenggara dan pemilih KPU. Kemudian berarti pemohonnya adalah bakal pasangan calon atau pasangan calon. Jadi dua-duanya ini masuk menjadi pemohon. Kalau termohonnya, kalau yang sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara, termohonnya adalah KPU. Kalau yang sengketa pemilihan antar peserta pemilihan, termohonnya adalah pasangan calon. Begitu Mas. Oh ya, siap. Kemudian terkait dengan itu kan tadi apa ya, aturan-aturannya ini bahwa penyelesaian sengketa ini ada penyelesaian sengketa antar peserta dengan penyelenggara, penyelesaian sengketa antara peserta dengan peserta. Kemudian siapa Bu yang berwenang untuk menangani terkait dengan penyelesaian sengketa tersebut? Tentunya tadi kewenangan balik lagi ke kita punya kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tadi ya Mas. Selama tahapan penyelenggaraan pemilihan tahun 2024 itu kalau yang sengketa pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara itu tidak ada Mas di Kabupaten Kebumen. Jadi clear ya. Jadi yang ada itu hanya sengketa pemilihan antar peserta pemilihan. Itu yang terjadi di Kabupaten Kebumen. Yang terjadi kemarin di yang pemilihan 2024 itu yang antar peserta pemilihan Mas. Kalau yang antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan itu tidak ada. Walaupun setiap tahapan itu kan kita mempersiapkan ya Mas. Setiap agar tidak terjadi sengketa begitu. Bahwa kalau kita dengan KPU itu koordinasinya alhamdulillah pada waktu pencalonan ini memang baik Mas. Jadi setiap tahapan kita juga selalu melakukan imbauan baik imbauan tertulis maupun imbauan lisan. Jadi kita benar-benar juga melakukan pengawasan pada saat proses pencalonan karena rawan nanti terjadi sengketa ya Mas ketika tadi nanti ada misalnya pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat begitu. Tapi secara kewenangan untuk kabupaten, Bawaslu kabupaten itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar peserta dengan penyelenggara seperti itu. Kalau misalnya memang ada permohonannya. Ya, sama dengan yang sengketa antar peserta pemilihan. Selain Bawaslu kabupaten kota, sebenarnya sengketa antar peserta pemilihan ini juga dapat diselesaikan oleh Panwaslu kecamatan. Karena kita kan juga pada saat tahapan perjalanan ini kan kita punya jajaran di kecamatan begitu Mas. Tentunya dasar Panwaslu kecamatan ini bisa menyelesaikan sengketa ini apa begitu kan. Jadi harus ada mandat dari Bawaslu. Oh, begitu. Dari Bawaslu kabupatennya. Dari Bawaslu kabupaten. Kemudian tadi kan bisa diselesaikan kalau antar peserta itu peserta dengan peserta itu bisa diselesaikan oleh pengawas kecamatan. Betul. Ada enggak untuk meningkatkan kemampuan karena kan pengawas kecamatan ini kan ad hoc. Nah, ada enggak upaya dari Bawaslu kabupaten untuk meningkatkan kemampuan dari pengawas kecamatan karena ya kita ketahui bahwa pengawas kecamatan ini karena sifatnya masih badan ad hoc, jadi ketika penyelenggaraan telah selesai, artinya tugas mereka juga selesai. Jadi pasti kan perlulah untuk di-refresh kembali atau peningkatan kapasitas. Ya, terutama untuk yang lama-lama. Kalau untuk yang baru kan perlu diberikan pemahaman lebih banyak. Nah itu bagaimana Bu? Apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Iya, Mas Hasbi, sebelum penjelasan kita itu dalam mencegah terjadinya baik tadi yang sengketa antar peserta dengan antar peserta atau dengan peserta dengan penyelenggara itu kita selalu mitigasi Mas dari awal. Kalau kita masuk
bagaimana persiapan Bawaslu dalam menghadapi misalnya ada sengketa, terutama ketika nanti penyelesaiannya dilakukan oleh kecamatan. Kita selalu melakukan peningkatan kapasitas. Bentuknya ada rakernis Mas yang khusus yang memang saya lakukan untuk bedah regulasi, kemudian kita praktekkan dengan Panwaslu kecamatan bagaimana misalnya simulasi Mas, simulasi bagaimana Panwaslu kecamatan ini menyelesaikan sengketa antar peserta pemilihan. Baik yang rakernis, kemudian yang kita rakor-rakor dengan Panwaslu kecamatan juga kita selipkan Mas materi itu. Selain itu juga kami melakukan supervisi ke kecamatan-kecamatan. Itu terkait dengan potensi. Misalnya saya ke kecamatan mana? Misalnya kalau di sini ya, kecamatan Kutowinangun taruhlah. Ya. Nah di sana saya sampai Mas mengecek benar-benar kesiapan Panwaslu kecamatan itu seperti apa dalam menghadapi sengketa antar peserta ini, karena sengketa antar peserta ini kan kadang-kadang terjadinya kan mendadak Mas. Jadi sebelum itu terjadi kita harus menyelesaikan baik administrasi maupun mental dari Panwascam itu sendiri. Jadi administrasi benar-benar kita cek Mas, form-formnya itu yang ada di lampiran per Bawaslu dari form 19 sampai 22 itu kita benar-benar cek sudah siap apa belum Panwaslu kecamatan. Semua administrasi yang memang harus dibutuhkan harus siap dan kita pastikan sudah ada. Kalau memang belum ya kita tunggu untuk diberi Mas. Alhamdulillah ya semua kecamatan, hampir semua kecamatan ketika kita supervisi ya siap begitu Mas. Oke, kalau berarti supervisinya ini apakah kemudian supervisi dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang berpotensi ada sengketa atau secara menyeluruh atau seperti secara keseluruhan Mas? Kalau memang ini ya, kalau tidak kan kita juga ada pertemuan ya yang sebelum kita melakukan supervisi kita ada pertemuan yang khusus memang 26 kecamatan. Jadi kita sudah kena di itu. Tapi untuk memantapkan lagi kita lakukan supervisi Mas. Jadi selain untuk administrasi saya selalu mengingatkan kepada Panwascam coba di kecamatan masing-masing itu dimitigasi apakah ada potensi terjadinya sengketa antar peserta pemilihan, karena sudah bisa dilihat Mas sebenarnya ini contoh kecil ya Mas ya. Misalnya ada alat peraga kampanye menutupi kayak gitu Mas, atau ada alat peraga kampanye yang ditutupi oleh stiker atau dan lain-lain. Sebenarnya Panwaslu kecamatan melalui PKD ini sudah bisa memetakan dari awal apakah ada potensi atau tidak begitu Mas. Oke. Itu kan tadi upaya mitigasinya untuk ke jajaran ya Bu, untuk jajaran pengawas. Kalau upaya mitigasi kepada di luar dari jajaran misalnya kepada peserta ataupun kepada penyelenggara dalam hal ini KPU itu ada nggak upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen? Banyak upaya kita Mas, baik dilakukan tadi upaya pencegahan itu bentuknya imbauan tertulis maupun tidak tertulis, atau misalnya kita koordinasi dengan KPU, atau misalnya ketika ada rakor dengan peserta pemilihan kita selalu menyelipkan agar tidak terjadi sengketa tadi, agar KPU juga melaksanakan semua tahapan dengan baik, tentunya dengan regulasi yang berlaku. Kemudian peserta pemilihan ini agar mematuhi apa yang menjadi peraturan oleh KPU. Jadi nantinya sudah bisa dicegah. Ya kita harapannya tidak ada ya misalnya, tapi kalau misalkan ada kan ya kita harus tangani karena memang menjadi kewenangan kita. Begitu. Dan pada akhirnya ternyata kemarin di pilkada kemarin ada permohonan penyelesaian sengketa ya, terutama yang antar peserta tadi Mas. Karena memang objeknya ini kan tidak hanya alat peraga kampanye yang menutupi begitu Mas, tapi lebih luas lagi objeknya begitu. Nah itu pada saat pilkada kemarin terkait dengan permohonan penyelesaian sengketa itu di Kebumen ada berapa Bu dan siapa yang menangani? Bisa Ibu ceritakan nggak terkait dengan kronologisnya, kemudian kenapa sampai bisa terjadi dan bagaimana Bawaslu Kabupaten Kebumen ataupun pengawas kecamatan untuk menangani terkait dengan sengketa tersebut? Jadi pada tanggal 2 Oktober itu kita ada permohonan terkait dengan sengketa antar peserta pemilihan Mas, di mana kalau di Kabupaten Kebumen itu kan kemarin ada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati ya Mas ya. Yang nomor urut 1 itu Lilizen, kemudian yang nomor urut 2 itu Arif Rista, pasangan Arif Rista. Di mana
ada alat peraga yang tersebar di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kebumen itu yang masih mencantumkan logo partai, logo PKS dan Golkar, Mas. Jadi dari SK KPU, dari pendaftaran sampai penetapan itu sebenarnya PKS sama Partai Golkar ini masuk menjadi partai pengusul di pasangan nomor urut 2, Mas. Tetapi di alat peraga itu ternyata masih banyak dan itu jumlahnya ratusan, itu masih dicantumkan di pasangan calon nomor urut 1. Jadi yang dari pasangan calon nomor urut 2 ini tentunya merasa dirugikan ya, Mas ya. Karena tadi kalau kita bicara balik lagi sengketa antar peserta pemilihan ini ada tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilihan sehingga ada hak-hak dari peserta pemilihan lainnya ini yang merasa dirugikan secara langsung gitu, Mas, atas tindakan peserta pemilihan tersebut gitu. Jadi yang dari pasangan calon nomor urut 2 ini merasa dirugikan atas adanya alat peraga yang masih mencantumkan partai pengusul tadi, PKS dan juga Golkar gitu, Mas. Nah, setelah itu dari perwakilan pasangan calon nomor urut 2 itu melakukan permohonan kepada Bawaslu untuk diselesaikan sengketa itu, Mas, begitu. Jadi karena ini itu di titiknya itu di beberapa kecamatan, tidak mungkin dalam waktu 1 hari kita menyelesaikan semuanya begitu ya, Mas, di beberapa kecamatan. Maka kemarin ini diselesaikan masih di tingkat kabupaten, bukan kecamatan yang menyelesaikan. Selain memang klausulnya itu kecamatan itu dapat ya, Mas ya. Tapi memang melihat dari konteks sengketa objeknya ini memang terlalu banyak, jadi kita selesaikan oleh Bawaslu. Jadi memang sengketa antar peserta pemilihan ini sebagaimana yang diamanatkan di Perbawaslu tadi agar diselesaikan pada hari yang sama, Mas. Jadi bagaimana upaya Bawaslu ini bisa menyelesaikan dengan objek sengketa yang begitu banyak, kita harus bisa menyelesaikan pada hari yang sama, kita upayakan begitu ya, Mas ya, untuk memanggil baik pemohon maupun termohon. Berarti karena lebih dari 1 kecamatan ya? Iya, dan itu banyak, Mas, ratusan itu untuk itunya, bukti-bukti yang kita terima itu. Akhirnya tersapailah kesepakatan. Jadi kalau kita melihat di Perbawaslu lagi bahwa tahapan penyelesaian sengketa antar peserta ini kan kita menerima permohonan dulu, Mas, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan, kemudian mempertemukan pemohon dan termohon untuk melakukan musyawarah, kemudian kita memeriksa bukti dan yang terakhir adalah memutus. Tetapi pada hakikatnya kita Mas, kita mengupayakan agar musyawarah itu untuk mencapai mufakat. Jadi waktu itu kita masih di tanggal yang sama di permohonan tanggal 2 Oktober itu malam, Mas, itu penyelesaiannya. Jadi dilakukan di Bawaslu karena tidak mungkin kita dalam beberapa titik kan menyelesaikan pada hari yang sama di tempat yang sama begitu. Jadi musyawarah dilakukan di kantor Bawaslu ya sekitar jam 8 malam, Mas, waktu itu. Di musyawarah kita memberikan hak yang sama ya antara pemohon dan termohon untuk sama-sama menyampaikan apa yang menjadi pokok permohonan dari keberatan tersebut dan juga jawaban dari termohonnya. Di proses musyawarah ini sempat terjadi Mas? Jadi ya adu argumen ya, Mas ya, karena yang dari perwakilan dari pasangan calon nomor urut 2 ini kan sudah memegang bukti ya, Mas, yang tentunya sudah dianggap bukti ini adalah yang sudah bisa diperiksa atau bisa dipertimbangkan begitu. Namun yang dari perwakilan pasangan calon nomor urut 1 ini tidak serta-merta langsung percaya dengan bukti yang dibawa oleh perwakilan dari tim kampanye nomor urut 2, sehingga di sini terjadi perdebatan yang lumayan Mas, lumayan menjadi agak panas sedikit ya, tapi terus kemudian mencapai kesepakatan di dalam musyawarah tersebut. Kesepakatannya itu ada 4, Mas. Jadi antara pemohon dan termohon akhirnya
ketika sudah sudah melalui perdebatan yang tadi lumayan panas begitu, akhirnya tercapailah kesepakatan. Kesepakatan yang pertama itu bahwa akhirnya ini pemohon memberikan waktu ya kepada termohon, karena kan tidak mungkin langsung percaya Mas dengan bukti yang ada, makanya ini kan perlu waktu untuk mengecek apakah benar bukti yang disampaikan ini benar ada di lapangan atau tidak begitu. Kemudian itu pengecekan di lapangan itu dilakukan paling lama 3 hari sejak musyawarah itu. Ini kesepakatannya Mas, ada 4 kesepakatan. Yang pertama memberikan waktu kepada termohon untuk melakukan pengecekan di lapangan, kemudian pengecekan di lapangan itu dilakukan paling lama 3 hari sejak musyawarah. Kemudian yang ketiga, penurunan jika benar di lapangan itu ada tadi Mas alat peraga yang masih mencantumkan PKS sama Golkar ini, nanti dilakukan penurunan dengan sampling terlebih dahulu, kemudian setelah itu penurunan dilakukan oleh Bawaslu bersama Satpol PP. Ini sudah berdasarkan kesepakatan para pihak itu Mas. Jadi setelah itu pada tanggal 7 Oktober dilakukanlah penurunan. Gitu, Mas. Berapa lama itu Bu waktu itu penurunannya? Ya penurunan kita kemarin itu sekitar 1 hari ya Mas ya, dibagi beberapa titik lah Mas waktu itu. Jadi jumlah dari hasil penurunan itu sebanyak 138 Mas kurang lebih. Itu tersebar di sekitar 6 kecamatan. Gitu. Jadi memang banyak Mas alat peraga yang masih mencantumkan tadi 2 partai tadi. Oke, di 6 kecamatan itu dibantu juga oleh pengawas kecamatan atau hanya? Iya. Oh, tidak hanya Satpol PP sama Bawaslu ya? Iya Mas, karena untuk menginventarisir itu kan kita melalui jajaran pengawas sebelum penurunan itu kan kita juga harus inventarisir di mana letak-letaknya. Jadi pada saat penurunan itu kan kita sudah tahu nih letak-letaknya yang memang harus ditertibkan terkait dengan objek sengketa tadi Mas. Begitu. Wah, ya. Jadi dinamika di Kebumen seperti itu Mas. Luar biasa, walaupun hanya 1 permohonan tapi cakupannya lumayan banyak, lumayan luas juga ya, tidak hanya di 1 kecamatan tapi sampai menyebar. Dan sampai kemarin di provinsi kan kita dapat peringkat 1 ya Mas terkait dengan penyelesaian sengketa antar peserta ini. Wah, luar Karena biasa, memang objeknya ini kan tidak hanya yang baliho menutupi Mas, kemudian itu kan simple ya Mas ya, tetapi objeknya ternyata kita semakin kesini itu kok objeknya semakin luas begitu Mas. Makanya harapannya ke depan ya mudah-mudahan nanti Perbawaslunya bisa mengikuti perkembangan yang ada di lapangan. Gitu, karena untuk mempertemukan antara pemohon dan termohon ini kan juga tidak mudah Mas kalau dalam waktu 1 hari. Kalau misalnya keadaannya memang tidak panas di lapangan ya kita bisa langsung menghubungi ya Mas ya. Tentunya kan tim kampanye yang memang sudah terdaftar di KPU, tidak sembarang Mas perwakilan. Sangat menarik sebenarnya terkait dengan penyelesaian sengketa di Kebumen ini, karena biasanya kan kalau terkait dengan permasalahan kampanye itu kan kadang antara peserta ini cakupannya di 1 tempat saja, tapi ini cakupannya ternyata lumayan di banyak kecamatan. Sampai akhirnya Bawaslu Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Jawa Tengah. Luar biasa sekali sahabat Bawaslu pada bincang hari ini, bahwa ternyata penyelesaian sengketa proses ini tidak hanya penyelesaian sengketa antara peserta dengan penyelenggara, tapi ada juga penyelesaian sengketa antara peserta dengan peserta. Dan Bawaslu Kabupaten Kebumen, seperti yang tadi dijelaskan sama Ibu Eka, terdapat 1 permohonan yang memang dari permohonan itu cakupannya lumayan luas, dan akhirnya Bawaslu Kabupaten Kebumen karena bisa menyelesaikan dengan damai ya Bu, sampai akhirnya mendapatkan penghargaan dari Bawaslu Jawa Tengah. Mungkin ada pesan-pesan dari Bu Eka sebelum ditutup untuk sahabat Bawaslu semuanya? Ya, terima kasih Mas Hasbi. Untuk yang terakhir mungkin pesannya
jangan lupa kita semua selalu untuk jaga kesehatan. Siap, Terus kemudian yang kedua tentunya untuk ini kan masa-masa non tahapan ya Mas ya. Jadi bagaimana Bawaslu ini tetap eksis begitu ya Mas ya. Untuk menjaga itu bagaimana kita harus selalu ada kegiatan, dan untuk penyelesaian sengketa ini khususnya upaya pencegahan ini memang harus selalu dilakukan Mas, baik upaya pencegahan secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian pendekatan ini juga perlu begitu Mas kepada peserta pemilu, kepada siapa saja Mas, karena untuk walaupun kita sudah melakukan pencegahan ya Mas ya, tapi ya pada akhirnya masih ada sengketa, tetapi tidak apa-apa karena itu merupakan suatu Mas, atau sengketa yang memang harus diselesaikan oleh Bawaslu, mengingat Bawaslu memang punya kewenangan tersebut begitu. Jadi ya kita harus bersiap dari sekarang untuk nanti pemilu atau pemilihan ke depan, dan harapannya nanti regulasinya ini tadi Mas ada perubahan yang memang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Itu saja sih Mas, dan semoga ke depan Bawaslu semakin sukses. Siap, amin. Terima kasih kepada Bu Eka untuk kehadirannya di Bincang Demokrasi pada hari ini. Sangat luar biasa pesan-pesannya, penjelasannya cukup detail. Dan untuk sahabat Bawaslu sekalian, jangan lupa untuk selalu like, share, and subscribe sosial media Bawaslu. Tidak ada hanya yang ada di YouTube, tapi yang ada di sosial media lainnya, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Mas Hasbi, kayaknya ada yang ketinggalan ini Mas. Apa satu ini? pantun ya Mas ya? Oh, satu pantun dari Ibu? Iya. Ya boleh, silakan Bu. Mas Hasbi pakai kacamata. Oke, Cukup boleh. sampai di sini dan sampai jumpa.